Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan di pembelajaran ke-6. Segera kita mulai pembahasannya. Saat kalian beraktivitas seperti berlari, main lompat tali, atau berolahraga, pernahkah mengalami keseleo? Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola atau olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Berikut ini macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Dan yang terakhir, ke-7, gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Cara yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan gerak peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu, misalnya saat berolahraga. Yang ketiga, melakukan latihan rutin, misalnya dengan jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Cara yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Sedikitnya kita mengonsumsi 6 gelas air sehari. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah tegang. Cara yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot, antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, kacang Arab, dan bayam. Yang terakhir, cara yang keenam, meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Coba perhatikan tokoh pada gambar ini. Ada yang mengenalnya? Ia adalah Adi Rai, seorang binaragawan Indonesia. Untuk lebih mengenalnya, bacalah teks di halaman 117. Kemudian tentukan ide pokok dari setiap paragraf bacaan tersebut. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya ada di awal paragraf, sehingga ide pokoknya adalah Adi Rai sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Kemudian paragraf kedua, kalimat utama paragraf kedua ada di kalimat pertama, maka ide pokoknya adalah waktu kecil Adi Rai memiliki tubuh sangat kurus. Pada paragraf ketiga, kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama, sehingga ide pokoknya Adi Rai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga.
Selanjutnya paragraf keempat. Pada paragraf keempat, kalimat utamanya terdapat di kalimat yang pertama. Maka ide pokoknya adalah prestasi pertama Adirai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Kalimat utama paragraf kelima ada di kalimat yang pertama. Maka ide pokoknya adalah prestasi Adirai tidak perlu diragukan lagi. Kalimat utama paragraf ke-6 ada di kalimat pertama, sehingga ide pokoknya adalah berkat prestasi-prestasinya Adirai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dan di paragraf terakhir, yaitu paragraf ke-7, kalimat utamanya ada di kalimat pertama, sehingga ide pokoknya adalah setelah pensiun sebagai atlet, Adirai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Coba sekarang ingatlah kembali unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. Unsur-unsurnya antara lain: 1. Terdapat judul dengan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. Dan yang kelima, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Kemudian ragam desainnya adalah: yang pertama, cover dengan latar belakang putih dan tulisan sederhana. Tidak ada gambar yang memenuhi lembar halaman. Cover dominan dengan warna putih dan ruang kosong. Yang kedua, cover desain penuh warna dan gambar. Cover ini didominan dengan gambar ilustrasi. Cover ini menampilkan permainan warna yang bervariasi dan mencolok.